Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait luas poligon. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan kalian semua dapat yang pertama menggunakan GeoGebra untuk menentukan luas daerah poligon dalam. Yang kedua, menggunakan GeoGebra untuk menentukan luas daerah poligon luar. Yang ketiga, menggunakan GeoGebra untuk menentukan luas daerah poligon gabungan, yaitu poligon dalam dan luar. Dan yang keempat, dapat menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah poligon. Langsung saja, diberikan contoh, kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat plus 1 dengan batas x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Kita akan menentukan luas daerah dengan menggunakan poligon dalam, luar, dan gabungan. Untuk yang pertama, kita akan menentukan luas daerah fungsi tersebut dengan menggunakan pendekatan poligon dalam. Langkah pertama, kita ketik pada input bar, yaitu fungsinya. Kita ketik f buka kurung x sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Untuk batasnya, kita ketik a sama dengan min 1. Kemudian b sama dengan 2. Selanjutnya, kita buat slider dengan namanya yaitu n. Kemudian kita ubah minimalnya menjadi 1 dan maksimalnya misal kita ubah menjadi 100. Kemudian incrementnya kita ubah jadi 1. Untuk menentukan luas daerah dengan menggunakan pendekatan poligon dalam, kita ketikkan pada input barnya yaitu lower sum. Kita ubah fungsinya menjadi f, kemudian batas awalnya kita ubah menjadi a, batas akhirnya kita ubah jadi b, dan number of rectangle-nya kita ubah menjadi n. Maka dihasilkan number C. C ini merupakan luas daerah dengan menggunakan poligon dalam. Sekarang kita akan coba geser slidernya. Perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan lembar kerja GeoGebra-nya. Kita berhenti di n sama dengan 20. Ini menunjukkan bahwa luas yang dimaksud untuk n sama dengan 20 adalah sebesar 5,64. Jika kita menggeser slidernya, maka nilai C-nya juga akan berubah. Jika sudah, selanjutnya kita buat kesimpulan untuk luas daerah dengan menggunakan poligon dalam. Kita pilih teks, kita ketik luas daerah dengan poligon dalam, yaitu hasilnya C. Kita bisa ubah gaya tulisannya. Jika sudah membuat kesimpulan untuk yang pertama, kita bisa sembunyikan untuk hasil dari luas
menggunakan poligon dalam dengan menggunakan checkbox. Misal kita beri captionnya yaitu luas poligon dalam, yang kita sembunyikan yaitu number C dan teks yang pertama. Semisal checkbox yang kita buat tidak bisa berpindah, kita cek saja dengan cara klik kanan, kemudian kita hilangkan fix positionnya. Selanjutnya kita akan menentukan luas daerah fx dengan batas yang sama dengan menggunakan poligon luar. Karena kita sudah mempunyai fungsi dan fungsi serta batasnya sudah ada, maka langsung saja untuk menentukan luas daerah dengan menggunakan pendekatan poligon luar, kita ketikkan pada input barnya yaitu upper sum. Untuk fungsinya kita ubah menjadi f, dan untuk batasnya bisa kita ubah menjadi a, b seperti yang pertama, atau bisa kita ketikkan langsung menjadi batas awalnya menjadi -1 dan batas akhirnya menjadi 2, dan untuk numbernya kita ubah menjadi n. Maka dihasilkan number E. Sama seperti poligon dalam, jika kita menggeser slidernya, maka luasnya juga akan berubah. Nah, langsung saja kita buat kesimpulannya. Kita ketik luas daerah dengan menggunakan poligon luar. Kita ubah objeknya menjadi E. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah membuat kesimpulan, kita sembunyikan hasil dari luas daerah menggunakan poligon luar dengan checkbox. Misal kita beri captionnya yaitu luas poligon luar, maka objek yang dipilih yaitu number E dan teks 2. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menentukan luas daerah dengan menggunakan pendekatan poligon dalam dan poligon luar atau poligon gabungan. Untuk menentukan luas daerah dengan menggunakan poligon gabungan, kita ketikkan pada input barnya yaitu rectangle sum. Kita ubah fungsinya menjadi f. Kemudian batas awalnya kita bisa ubah menjadi A atau -1, dan batas akhirnya kita bisa ubah menjadi B atau 2, dan numbernya kita ubah menjadi N, dan terakhir untuk position for itunya kita ubah menjadi 1, maka akan menghasilkan number H. Coba kalian perhatikan pada lembar GeoGebra-nya. Nah, ini partisi yang dibuat ini menggunakan dua pendekatan. Makanya ada yang persegi panjangnya di bawah kurva dan ada juga yang di atas kurva. Sama seperti sebelumnya, kita buat kesimpulan untuk luas poligon gabungan ini. Kita bisa buat kesimpulan dengan kita mengetik luas poligon dalam dan luar, atau langsung saja kita ketik
luas gabungan. Kita pilih objeknya yaitu H. Jika sudah membuat kesimpulan, kita bisa sembunyikan juga untuk hasil dari luas gabungan. Misal kita beri captionnya yaitu luas gabungan, yang kita sembunyikan yaitu number H dan teks 3. Sekarang kita bisa cek semua checkbox. Nah, semisal kita klik pada salah satu checkbox, kemudian apa yang kita sembunyikan itu tidak muncul, kita geser saja. Coba kalian bandingkan luas daerah dari setiap pendekatan. Nah, jika kita buat partisinya lebih kecil, maka jarak atau perbedaan dari setiap luas daerahnya itu akan berbeda-beda. Tapi jika kita membuat partisinya menuju tak hingga, maka luas daerahnya akan sama. Nih, kita akan buat partisi maksimalnya yaitu 100. Nah, maka luas daerahnya juga akan sama gitu tuh. Ketiganya akan mendekati 6. Langkah terakhir, jika kita ingin menyembunyikan semua yang ada pada lembar kerja GeoGebra, kita langsung saja pilih checkbox. Misal untuk lembar kerja ini, kita beri captionnya luas poligon. Nah, untuk objek apa saja yang disembunyikan, kita pilih saja sesuai dengan bulatan algebra yang berwarna biru, yaitu boolean D, G, I, fungsi F, dan number N. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian berikan komentar pada forum diskusi yang sudah saya buat. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.